Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Sringenana Bro Sembiring SPD dengan NIM 2513061061, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dengan program studi pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Lampung. Pada hari ini 13 September 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di instansi tempat saya mengajar di SMP Muhammadiyah 43 Kabanjahe di kelas 8 dengan materi iklan. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Pagi semua. Semangat dong. Apa kabarnya hari ini? Adalah sampah? Tidak, Bu. Sampah sudah bersih. Kerapian, perhatikan kerapian masing-masing, baik baju, jilbab. Sudah rapi? Sudah, Bu. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Kepada kedua kelas, bantu Ibu pimpin doa sebelum kita mulai materi kita hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya kepada desain Filipin. Anak-anak ibu semuanya agar berdiri. Indonesia Raya, 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku
tentang teks laporan hasil observasi. Tentang teks laporan hasil observasi atau biasa disingkat dengan teks LHO. Apa pengertian dari teks LHO? Ada yang tahu? Ada Bu. Ayo, apa pengertiannya? Pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjelasan umum tentang hasil pengamatan terhadap suatu objek. Berarti kesimpulan penjelasan umum tentang suatu objek. Udah, dari iklan yang baru Ibu tayangkan, kira-kira hari ini kita belajar apa? Iklan. Belajar iklan. Ya, hari ini kita belajar pengertian iklan, jenis iklan, dan unsur iklan, serta terakhir nanti kita membuat iklan sendiri menggunakan bahasa kita sendiri. Dari iklan, kalian harus mampu menjelaskan pengertian iklan. Yang kedua, mampu membedakan unsur-unsur iklan. Yang ketiga, jenis-jenis iklan. Dan yang keempat, harus bisa membuat iklan sendiri. Apa tadi yang pertama Ibu bilang? Pengertian iklan. Yang kedua, unsur-unsur iklan. Yang ketiga, jenis iklan. Yang terakhir adalah membuat iklan sendiri. Baiklah, pengertian iklan adalah sebuah penawaran produk atau jasa. Contoh dari produk apa? Minuman. Jasa apa contoh jasa? Contoh iklan jasa. Menawarkan suatu barang. Barang tadi barang produk. Kalau jasa, misalnya iklan dibutuhkan guru les bidang studi ini itu jasa apa produk? Iklan jasa atau produk? Jasa. Karena jasa apa yang dicari? Seorang guru les. Kalau jasa itu dia berupa pekerjaan. Kalau produk itu dibeli dan dijual. Bisa bedakan? Bisa. Produk tadi apa? Produk itu yang kita beli atau dijual. Lihat bukunya, di buku kalian, buku kelas 8 bab 3 kita materi hari ini adalah tentang iklan, slogan, dan poster. Hari ini kita belajar tentang iklan. Buka bukunya Ipan, mana buku bahasa Indonesia? Lihat di bab 3. Bab 3 itu buku kelas 8 kan? Buku kalian kan? Lihat di bab 3. Nampak? Apa pengertian iklan? Ulangi sekali lagi coba. Lihat di bukunya ada di situ pengertian iklan, slogan, poster. Tapi pada hari ini kita berfokus pada iklan saja. Apa pengertian iklan tadi? Iklan adalah suatu penawaran yang menawarkan produk atau jasa, Bu. Iya, contohnya apa? Lihat di buku. Bunga matahari adalah tumbuhan yang memiliki bunga besar berwarna. Itu adalah contoh dari teks laporan observasi yang ikutan. Merokok membunuhmu, itu ajakan? Enggak, Bu. Memberi bahwa itu adalah larangan. Contoh yang ketiga ada mengutamakan penumpang disabilitas pada sebuah kendaraan umum. Apa disabilitas? Orang yang mempunyai keterbatasan fisik. Contohnya, dia pakai tongkat. Ibu-ibu hamil, ibu yang mempunyai balita. Itu kan ajakan kan? Misalnya kita ada di bus, kita duduk, ada orang naik, dia pakai kakek, udah lansia. Kita harus utamakan atau tidak? Harus. Kita yang lebih muda berdiri disuruh pakai tersebut untuk duduk. Itu adalah salah satu adab, ajakan. Selain ajakan itu juga termasuk adab, etika. Sekarang anak-anak bisa bedakan yang mana iklan komersial dan yang mana non komersial. Sudah bisa? Sudah. Tanya sekali lagi kelompok Ipan, apa tadi komersial Ipan? Sebuah iklan yang menawarkan suatu produk atau jasa, Bu. Sebuah
Sebuah iklan yang menawarkan suatu produk atau jasa. Sebuah iklan yang menawarkan produk atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kelompok C ini apa? Non komersial. Apa tadi non komersial? Menyampaikan pesan atau ajakan tidak mendapatkan keuntungan. Apa contohnya? Non komersial dan komersial. Membayar pajak non komersial. Kalau komersial apa kelompok Farin? Iklan Pepsodent, iklan Pokari, iklan Simi. Pokoknya semua yang berbentuk jualan itu adalah iklan komersial. Sedangkan yang tidak jualan berupa persuasif ajakan adalah non komersial. Sudah bisa bedakan? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang bertema Pokari Sweat. Perkenalkan, nama kelompok kami, saya Cynthia, Kurnia, Raiza, Ida. Di sini kami akan membacakan tugas diskusi kami dan jawabannya. Dibacakan materi kita. 1. Menurut kelompokmu, apakah iklan ini termasuk iklan komersial bertujuan menjual produk atau jasa, atau iklan non komersial bertujuan menyampaikan pesan sosial atau edukasi? Jelaskan asalnya, alasannya. Iklan ini termasuk iklan komersial karena bertujuan mempromosikan dan menjual minuman Pokari Sweat. Dalamnya jaya ada unsur edukasi tentang menjaga kesehatan agar kita terhidrasi. Silakan menjelaskan tujuan konkret nyata dan pesan yang berusaha disampaikan iklan ini. Bagaimana iklan selalu mencoba mempengaruhi pikiran atau perilaku audiens. Untuk memperkenalkan Pokari Sweat sebagai minuman intoleran untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Pesan ini menjaga kesehatan tubuh pendidik, salah satunya dengan tetapi minuman cairan yang tepat. Cara mempengaruhi audiens menunjukkan bahwa Pokari adalah alat yang tepat untuk menjaga kesehatan cairan. Nomor 3. Strategi persuasif. Identifikasi minimal 2 strategi persuasif. Cara membujuk yang digunakan dalam iklan ini. Contoh, penggunaan testimoni tokoh terkenal, data statistik, emosi, humor, dan lain-lain. Jelaskan bagaimana strategi tersebut diterapkan dalam iklan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ini nama anggota kami: Karin, Nabil, Ayu, Naila, Putri. Yang membacakan Nabil dengan Ayu. 1. Menurut kelompokmu, apakah iklan yang tersebut iklan komersial bertujuan menjual produk atau jasa, atau iklan yang komersial yang bertujuan menyampaikan pesan sosial atau edukasi?
Jelaskan alasannya. Termasuk iklan komersial karena tujuan utamanya adalah menjual produk pasta gigi personel. Namun iklan juga mengandung unsur edukasi, yaitu pentingnya mencegah gigi berlubang. 2. Jelaskan tujuan konkret yang nyata dan pesan inti yang berusaha disampaikan iklan ini. Bagaimana yang tersebut mencoba mempengaruhi pikiran atau perilaku audiens. Tujuan kontrak memperkenalkan produk pasta gigi personel sebagai pencegah gigi berlubang. Pesan inti, menjaga kesehatan gigi sangat penting dan personel adalah solusi untuk membuat gigi lebih kuat. Cara mempengaruhi audiens, menekankan bahwa produk ini terbukti kita membuat gigi kita 10 kali lebih kuat sehingga audiens terdorong untuk memilih personel dibanding merek lain. 3. Strategi persuasif. Identifikasi minimal 2 strategi persuasif secara menunjuk yang digunakan dalam iklan ini, tentang penggunaan testimoni, tokoh terkenal, data statistik, emosi, humor, dan lain-lain. Menjelaskan bagaimana strategi tersebut diterapkan dalam iklan. Menekankan manfaat nyata mencegah gigi berlubang, membuat gigi lebih sehat dan kuat. Kedua strategi ini membuat audiens percaya bahwa Pepsodent adalah pilihan terbaik untuk menjaga kesehatan gigi. 4. Menurut kelompokmu, apakah itu? Kelompok 2 penyampaiannya, materi yang disampaikan sudah bagus, cuman cara penyampaiannya yang kurang. Jadi ditingkatkan lagi, bukan berarti Bu bilang belum bisa, tapi sudah bisa, tapi perlu ditingkatkan lagi. Kalau presentasi biasa suaranya kuat, biar teman-teman dari kelompok lain pun bisa mendengar, jadi mereka bisa menanggapi. Ini bisa jadi mereka bilang jelas karena tidak mendengar. Kalau kita tidak mendengar, otomatis pemahaman kita pun berkurang. Sama kelompok 2 pun tadi seperti itu. Bukan hanya untuk kelompok 3, kelompok 2 pun sama. Presentasi yang kalian sampaikan sudah bagus, hanya saja masih perlu latihan kembali untuk presentasi. Presentasi itu kita di depan harus jadi model, iya kan? Gak sendiri, kita kelompok, jadi boleh bebas mengekspresikan. Apalagi kita sebagai narasumber yang membaca informasi harus kuat, biar jelas teman-teman yang lain dia menanggapi, apakah dia mau ngasih kritik, saran, jadi jelas, tidak salah. Nanti dia mau ngasih kritik, contohnya saran, dia mau bilang iklan tersebut. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang iklan komersial. Perkenalkan, nama saya Irfan Dialdi. Iskafar EJ. Sendiri Aini. Jika Kami akan membacakan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Siti. Menurut kelompokmu, apakah iklan ini termasuk iklan komersial bertujuan menjual produk atau jasa, atau iklan non komersial bertujuan menyampaikan pesan sosial atau edukasi? Jelaskan alasannya. Menurut kelompok kami dan hasil yang kami diskusikan, iklan tersebut adalah iklan non komersial yang komersial karena tujuan utamanya bukan menjual produk, melainkan menyampaikan pesan sosial dan edukasi tentang menjaga lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. 2. Jelaskan tujuan konkret atau pesan inti yang berusaha disampaikan iklan ini. Bagaimana iklan tersebut mencoba mempengaruhi pikiran atau perilaku audiens. Tujuannya adalah mengajak masyarakat untuk membawa tas belanja sendiri agar sampah plastik berkurang. Dan jawaban nomor 3 dan 4 akan saya bacakan. 3. Strategi persuasif. Identifikasi minimal 2 strategi persuasif yang digunakan dalam iklan ini. Contoh, penggunaan testimoni, tokoh terkenal, dan statistik, emosi, humor, dan lain-lain. Jelaskan bagaimana strategi tersebut diterapkan dalam iklan. Strategi persuasif. Kalimat plastik, bawa tas belanja sendiri, adalah bentuk perintah yang jelas dan tegas. Strategi ini bisa membuat audiens merasa bertanggung jawab dan mudah mengingat pesan yang disampaikan. Soal nomor 4. Menurut kelompokmu,
Apakah iklan ini efektif dalam mencapai tujuannya dan menyampaikan pesannya? Berikan alasanmu. Jika ada, berikan saran perbaikan agar iklan ini bisa lebih baik atau lebih efektif. Iklan ini efektif karena pesannya jelas, sederhana, dan langsung menyentuh kesadaran masyarakat. Saran perbaikan: gunakan visual yang lebih menarik, misalnya gambar sampah plastik di laut. Bisa juga menambahkan tokoh terkenal sebagai duta lingkungan supaya lebih meyakinkan. Berikut hasil presentasi dari kelompok 1. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan bertanya. Ayo kelompok 2 dan 3. Ada yang mau bertanya? Ayo kelompok 3, ada yang mau bertanya? Ibu-ibu yang bertanya. Iklan apa yang didiskusikan oleh mereka? Non? Apa judulnya? Tentang apa? Tentang apa? Dia baik plastik. Beralih penggunaan plastik kantong sekali pakai ke plastik cicing. Iya, beralih dari penggunaan plastik sekali pakai ke paper bag. Misalnya kita belanja ke pasar itu menggunakan keranjang. Iya, pokoknya tas-tas yang tidak plastik lah. Kok dia dipakai bisa berulang kali. Nah, selain itu, apa tujuan utama iklan tadi? Iya, menawarkan produk atau jasa. Yang 3, bisa disebutkan iklan komersial dan non komersial. Bisa kalian bedakan yang mana komersial, yang mana non komersial? Bisa. Yang terakhir, kenapa iklan harus menarik? Kelompok 1, kenapa iklan harus menarik? Agar orang yang membaca atau melihatnya tertarik dengan produk yang ditawarkan. Lagi kelompok 2, agar banyak pembeli. Kelompok 3, kenapa iklan diupayakan semenarik mungkin? Kenapa? Supaya orang tertarik dan beli. Apalagi tadi tujuannya untuk menjual. Apa tanaman di ladang Karisa? Jagung. Udah bisa Karisa iklankan jagung tersebut. Siapa Ida? Iya, udah bisa Ida iklankan. Kata-kata apa ya yang cocok dengan menampilkan gambar jagung? Apakah kita menyalakan kualitas jagung? Lagi siapa? Apa? Bertanya. Ayo. Dari mana saja kita dapat iklan? Dari mana saja kita bisa mendapat iklan? Banyak, dari internet, televisi, koran, sosmed, sosial media. Iklan itu bisa ditemukan di mana saja, baik media elektronik maupun koran yang termasuk apa? Media cetak. Majalah itu apa? Media cetak. Televisi, Media gambar. elektronik. Dari radio, pernah nggak kalian dengar iklan dari radio? Kita tidak melihat tapi bisa mendengar dan kita paham apa yang disampaikan. Jadi dari mana saja tadi kita bisa menemukan iklan? Media cetak apa? Media cetak. Media elektronik. Televisi. Internet. Lagi apa? Sosial media. Banyak kan? Pulang kalian dari sini ke rumah pasti banyak kalian temukan iklan. Poster dan slogan ada lagi. Nanti setelah kita iklan maka kita tentang poster dan slogan. Hari ini materi kita khusus tentang iklan, pengertian iklan, jenis iklan, cara membuat iklan. Ini materi yang sudah kalian terima, apa kesan, apa kemudahan yang kalian temukan, apa kesulitan. Memudahkan untuk membuat sendiri, Bu. Memudahkan untuk membuat sendiri. Jadi tinggal apa? Prakteknya
pelajarannya ya kan? Ya, Bu. Ya Bu. Kira-kira bisa tidak setelah belajar ini kita bisa buat iklan sendiri, bebas iklan apa saja, baik itu produk, jasa dan ajakan. Ayo kelompok 1 dulu, apa pesan umpan balik abang setelah kita mempelajari materi ini? Setelah kami mempelajari iklan, kami menjadi tahu apa yang dimaksud iklan. Kelompok 2. Setelah kami belajar iklan, kami bisa membedakan komersial dan non. Setelah mempelajari materi iklan, kelompok 2 sudah bisa membedakan yang mana komersial dan yang mana yang komersial. Kelompok 3. Setelah mempelajari iklan, kami lebih mudah membedakan iklan non komersial dan komersial. Setelah mempelajari materi iklan sama dengan kelompok 2 berarti kan? Bisa membedakan yang mana komersial dan non komersial. Ini perbedaannya. Di sini tadi apa? Pengertian kah? Pengertian. Sudah bisa buat iklan sendiri? Tujuan tentang tujuan iklannya? Sudah. Adakah pertanyaan untuk hari ini? Tidak, Bu. Bertanyalah, masa tidak, Bu? Harus ada pertanyaan. Kan ibu udah bertanya, apakah kesulitan kalian, apa kemudahan kalian? Jadi sekalian giliran kalian bertanya, biar ada umpan balik. Apa Ipan? Mengapa sebuah iklan harus memiliki gambar yang menarik? Mengapa sebuah iklan harus memiliki gambar yang menarik? Ada dari kelompok lain yang bisa jawab? Ayo, apa? Agar pembeli tertarik kepada produk. Ya, agar audiens itu tertarik dan dia paham dengan apa yang dibelinya. Misalnya kita gini, menjual Pocari Sweat, tidak kita tampilkan gambar. Sebagian orang ada yang tidak tahu apa itu Pocari Sweat. Benar nggak? Kalau Pepsodent kita bilang, ada sebagian orang dia tidak menyebut itu tapi apa? Odol. Jadi dengan kita mencantumkan gambar, jadi audiens tahu. Oh iya, selama ini aku bilang odol, ternyata Pepsodent. Seperti Pocari Sweat. Pocari Sweat adalah bisa menggantikan air kelapa untuk menghindari dehidrasi. Kalau kita tidak menampilkan gambar Pocari Sweat, sebagian orang tidak tahu. Nah, materi kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Materi berikutnya tentang slogan dan poster. Selawatan dulu ya, biar kita akhiri pelajaran kita hari ini. Tepuk penutup, ibu bilang alhamdulillah selesai. Tepuk penutup. Alhamdulillah selesai. Oke, tutup semua bukunya dan letakkan di dalam tas masing-masing. Sudah simpan semua bukunya. Sudah. Sampah-sampah dalam laci keluarkan. Tidak ada sampah. Itu kertas simpanan Satria ini. Sudah siap ini pulang. Sudah.
gelang ini. Sudah. Pelajaran hari ini Bu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.